Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adinda Clara. Saya salah satu mahasiswi Universitas Sriwijaya Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis, tepatnya di kelas A Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan sistem filsafat. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pancasila. Pertama itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai Pancasila. Mengenai Pancasila sebagai sistem etika, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua sistem etika. Pertama, etika Pancasila sebagai etika politik. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab dengan ajaran moral. Sedangkan politik itu memiliki makna yang bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik. Secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa merujuk pada manusia sebagai subjek etika. Tujuan politik etika ini adalah untuk mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Yaitu etika berbangsa dan bernegara. Saya akan menjelaskan menjadi dua bagian etika berbangsa dan bernegara. Yang pertama di dalam bidang sosial dan budaya. Etika ini bertolak belakang dengan rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur dan saling menghargai di antara sesama manusia dan anak bangsa Indonesia. Etika budaya ini dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi. Yang kedua yaitu etika di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kembali dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat itu terbagi menjadi dua kata. Yang pertama itu sistem. Sistem itu merupakan suatu kebutuhan yang bagian unsurnya saling sinkronisasi dan konektivitas dengan tujuan tertentu dan merupakan keseluruhan yang utuh. Sedangkan filsafat itu merupakan pemikiran fundamental dan monumental manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki. Jadi, filsafat negara kita itu adalah Pancasila yang diakui oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kehidupan, kelakuan, dan pergaulan kita sehari-hari. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, karena banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, karena masih banyak terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti contohnya kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang berikutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat itu dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, dengan meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik dan sebagainya. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang bisa menyebabkan
melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life, sekaligus way of thinking. Pada intinya, Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dalam berbagai segi terwujud dengan adanya berkesinambungan usaha pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kepastian masyarakat untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang ditetapkan. Karena dengan kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang absolut dengan adanya dukungan rakyat sebagai bagian terpenting dari terbentuknya suatu negara. Maka dari itu, melalui pendidikan Pancasila ini, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.